Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gina Fauziah, Isma Billah Aliza Azhara, dan Nazmi Nurlaila Muhtar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi sintesis senyawa organik. Adapun submateri yang akan dibahas pada presentasi kali ini diantaranya one group CX disconnection, two group CX disconnection, dan one group C bond disconnection. Saya akan membahas mengenai one group CX disconnection. Namun sebelum itu kita pahami terlebih dahulu apa itu disconnection. Dalam bahasa Indonesia, yaitu diskoneksi adalah proses pemutusan ikatan secara imajiner pada molekul target untuk menghasilkan molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini dilakukan berulang kali hingga mencapai molekul awal yang mudah didapatkan atau tersedia secara komersial. Nah, kalau biasanya kita belajar bagaimana senyawa-senyawa sederhana digabungkan untuk membentuk senyawa yang kompleks, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebaliknya, bagaimana suatu senyawa kompleks dipecahkan menjadi senyawa-senyawa sederhana yang bisa diperoleh secara komersial, atau dengan kata lain itu uh, misalkan gitu ada di laboratorium atau bisa dibeli secara langsung tanpa harus memperolehnya dengan mereaksikan dengan senyawa lain seperti itu. Yang pertama kita akan membahas one group CX disconnection, yaitu pemutusan ikatan tunggal antara atom karbon dan suatu heteroatom pada sebuah molekul organik. Nah, heteroatom ini dapat berupa halogen seperti klorin, bromin, atau iodin, dan juga bisa berupa oksigen, nitrogen, dan sulfur. Sehingga sederhananya kita dapat memahami bahwa pemutusan ikatan antara atom karbon dengan atom oksigen, atau atom karbon dengan atom nitrogen, atau atom karbon dengan atom sulfur, seperti itu. Bisa kita lihat di bawah. Misalkan contohnya itu di bawah ada ikatan antara R dengan X. Nah, ikatan R dengan X ini dapat diputus atau didiskoneksi sehingga menghasilkan sinton R dan sinton X. Nah, sinton itu dapat berupa produk sederhananya setelah hasil pemecahan. Sinton R ini biasanya sebagai elektrofil dan sinton X itu sebagai nukleofil. Nah, untuk sinton R dapat diperoleh dari asil klorida atau alkil klorida, sedangkan sinton X dapat kita peroleh dari senyawa alkohol, senyawa tiol, dan senyawa amina. Nah, kenapa dari senyawa-senyawa tersebut? Seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa heteroatom ini bisa berupa oksigen, nitrogen, dan sulfur. Nah, oksigen ini dapat kita peroleh dari senyawa alkohol, dan nitrogen ini dapat kita peroleh dari senyawa amina, sedangkan sulfur dapat kita peroleh dari senyawa tiol. Sehingga X-nya itu dapat kita peroleh dari senyawa-senyawa tersebut. Di sini terdapat contoh dengan heteroatomnya, yaitu nitrogen. Nah, contohnya senyawa kompleks di sini yaitu propanil. Propanil ini mengandung gugus fungsi amida, di mana dalam amida tersebut terdapat ikatan antara karbonil dengan nitrogen. Maka ikatan antara keduanya akan diputus atau didiskoneksi. Nah, kenapa ikatan yang kita putuskan itu antara karbon dengan nitrogen? Kenapa sih nggak antara karbon dengan karbon lagi yang ada di sebelah kanannya? Itu karena nitrogen itu sebagai nukleofil yang memiliki pasangan elektron bebas, sehingga lebih reaktif dan lebih mudah terputus. Kemudian dapat kembali membentuk ikatan baru dengan pasangan elektron bebas yang dimilikinya tersebut.
Kemudian setelah dilakukan pemutusan atau didiskoneksi antara karbon dengan nitrogen, diperoleh amina dan asil klorida atau asam karboksilat. Amina ini sebagai nukleofil. Kemudian dilakukan NH2 pada amina ini di FGI atau direduksi. FGI itu singkatan dari Functional Group Interconversion, atau bisa kita pahami yaitu mensubstitusi suatu gugus fungsi dengan gugus fungsi yang lain yang setara. Nah, dilakukan FGI ini agar reaksi dapat terus berlangsung. Setelah dilakukan FGI, maka diperoleh nitro 3,4 diklorobenzen. Nah, pada senyawa tersebut dilakukan diskoneksi kembali pada senyawa nitronya, sehingga diperoleh hasil akhirnya, yaitu diklorobenzen. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa diklorobenzen ini senyawa komersial yang dengan mudah kita peroleh dari diklorobenzena ini kita dapat membentuk propanil. Nah, untuk bisa dapat memperoleh propanil dari diklorobenzen, kita bisa lihat di tahapan-tahapan bagian bawah. Di situ diklorobenzena direaksikan dengan HNO3 atau asam nitrat dengan bantuan katalis H2SO4. Nah, kenapa digunakan HNO3 ini? Karena untuk bisa memasukkan nitrogen ke dalam benzen, maka direaksikanlah dengan HNO3. Setelah direaksikan, maka menghasilkan nitro diklorobenzen. Nah, dari senyawa tersebut kita reaksikan dengan H2 agar menghasilkan amina dengan bantuan palladium pada karbon, sehingga dihasilkan amina, dan kemudian amina tersebut direaksikan dengan COCl sehingga membentuk propanil. Berikutnya ini ada contoh dengan heteroatomnya, yaitu sulfur. Dalam contoh tersebut ada senyawa sulfida atau senyawa yang menunjukkan adanya ikatan tunggal antara dua atom karbon melalui atom sulfur. Pada saat dilakukan pemutusan antara atom karbon dengan atom sulfur, maka diperoleh dua fragmen atau dua senyawa sederhana, yaitu benzena dengan substituennya klor dan gugus tiol. Kemudian benzen yang kedua itu dengan substituennya hanya klor. Selanjutnya yaitu contoh dengan heteroatomnya berupa oksigen. Dapat kita lihat suatu senyawa yang memiliki ikatan antara karbon dengan oksigen berupa ester dilakukan pemutusan atau didiskoneksi sehingga menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Seperti yang kita pahami tadi di awal, bahwa oksigen ini kan dapat diperoleh dari alkohol. Nah, setelah kita lihat proses ini atau prosedur ini, suatu senyawa yang terdapat pemutusan antara karbon dengan oksigen itu akan menghasilkan senyawa alkohol seperti itu. Nah, untuk yang di bawahnya itu tahapan bagaimana alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk senyawa ester. Selanjutnya ini ada contoh etil penyl ester, di mana terdapat dua kemungkinan pemutusan atau diskoneksi. Itu ada jalur A dan jalur B. Manakah yang mungkin terjadi? Nah, yang mungkin terjadi adalah melalui jalur B. Kenapa? Karena kita lihat pada saat alil penyl ester dilakukan diskoneksi dengan jalur B itu menghasilkan fenol. Fenol itu memiliki pKa 10.
Sedangkan jika kita melihat jalur A, pada saat etilpenyl ether didiskoneksi menghasilkan bromobenzena. Nah, bromobenzena ini memiliki pKa 15, yang artinya fenol lebih asam dari bromobenzena, sehingga hidrogen dari fenol akan lebih mudah lepas dan oksigennya akan bermuatan negatif sebagai nukleofil untuk menyerang alil bromida. Nah, kemudian jalur A juga tidak mungkin dapat terjadi reaksi karena oksigennya ini sebagai nukleofil, seperti yang tadi jalur B. Namun, benzennya ini juga sebagai nukleofil, jadi tidak mungkin dapat bereaksi antara nukleofil dengan nukleofil. Kan yang seperti yang kita tahu bahwa reaksi dapat terbentuk antara nukleofil dengan elektrofil, karena yang satunya memberi elektron, yang satunya memperoleh elektron. Gitu. Oke. Jadi melalui jalur B itu, pada saat alil penyl ether dilakukan diskoneksi, diperoleh fenol dan alil bromida. Nah, untuk yang bawah itu tahapan bagaimana fenol dapat membentuk senyawa alil penyl ether, yaitu dengan mereaksikannya dengan NaOH, di mana hidroksida dari NaOH ini akan menarik proton dari fenol sehingga membentuk ion fenoksida dan H2O. Kemudian, ion fenoksida ini direaksikan dengan alil bromida, namun di sini tidak tertulis, sehingga menghasilkanlah alil penyl ether. Seperti itu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai one group CX disconnection. Di sini saya akan menjelaskan tentang two group CX disconnection. Jadi apa sih perbedaannya gitu dengan one group CX disconnection? Itu berbeda dari gugus fungsinya. Kalau misal yang two group itu didasarkan pada dua gugus fungsi. Nah, contoh reaksinya ini ya secara umum, misal ada sebuah senyawa organik yaitu XY yang berikatan, kemudian dilakukan diskoneksi atau pemutusan antara ikatannya, maka akan membentuk fragmen-fragmen, yaitu fragmen negatif berupa nukleofil dan juga fragmen positif yaitu elektrofil. Nah, fragmen-fragmen ini disebut dengan sinton. Kemudian dalam melakukan diskoneksi itu ada strateginya ya. Di sini ada 4. Secara umum ada 4. Yang pertama, arahkan pada reaksi-reaksi yang kita ketahui. Nah, maksudnya adalah kita kan sudah belajar di kimia organik ya mengenai reaksi-reaksi. Jadi boleh dipanggil lagi ingatannya gitu. Kemudian yang kedua, lakukan diskoneksi di sebelah heteroatom. Nah, contohnya di sini ada O, N, juga S. Yang ketiga yaitu tentukan hubungan antara gugus fungsi yang ada di target molekul. Nah, hubungan yang dimaksud itu maksudnya itu adalah posisi dari gugus fungsinya gitu kan. Kemudian yang keempat, konversi ke gugus fungsi berbasis oksigen untuk memfasilitasi pemutusan hubungan. Nah, ini hubungan yang pertama ya, yaitu hubungan 1,2 dysfunctional compounds. Sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama ada 1,2, 1,3 dan juga 1,1. Nah, untuk yang 1,2 ini merupakan senyawa yang memiliki dua gugus fungsi yang terletak pada posisi yang berdekatan dalam struktur molekulnya. Maksudnya terdapat dua gugus fungsi pada senyawa organik gitu kan. Nah, contoh reaksinya, misal di sini ada sebuah senyawa organik berupa alkohol. Yang pertama tadi kita tentukan dulu gugus fungsinya. Nah, OH itu merupakan gugus fungsi, X juga merupakan gugus fungsi. Kemudian kita beri nomor di C
yang berikatan dengan OH itu C1, kemudian yang berikatan dengan X itu kita beri nomor 2. Nah, kemudian untuk memutuskan ikatannya, kita pilih yang dia berikatan dengan si heteroatomnya. Di sini yang heteroatom itu X-nya ya. Maka yang diputus itu ikatan antara C dengan X, ditulis di atas panahnya. Kemudian setelah diputus, maka akan membentuk fragmen-fragmennya. Yang pertama ada fragmen negatifnya dan juga fragmen positifnya. Ini merupakan sinton ya. Sinton. Kemudian di OH, O yang di sini itu memprotonasi C yang bermuatan positif, maka akan membentuk siklik. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk contoh yang pertamanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Misal di sini ada sama ya, alkohol, berupa alkohol. Kemudian kita cari tahu terlebih dahulu gugus fungsinya. Yang pertama di sini ada OH, kemudian ada N2R. Kemudian kita kasih nomor di C. Kasih nomor 1 di C yang berikatan dengan OH, kemudian kasih nomor 2 di C yang berikatan dengan N2R-nya. Nah, N itu kan merupakan heteroatom ya, maka yang akan putus, maka kita bisa melakukan pemutusan atau diskoneksi di ikatan CN di sini. Maka kita kasih tanda, ini merupakan tanda dari diskoneksi. Kita kasih tanda dan akan membentuk ini udah langsung akhirnya ya, hasil akhirnya reagennya itu menjadi RnH2 ditambah dengan senyawa siklik. Kemudian untuk yang kedua juga sama, kita tentukan dulu gus fungsinya. Di sini ada gus fungsi OH, kemudian ada RO. Lalu kita beri nomornya. Untuk C yang berikatan dengan O itu nomor 1, dan C yang berikatan dengan O itu diberi nomor 2. Nah, O itu merupakan heteroatom, maka yang akan diskoneksi, maka kita akan diskoneksi di ikatan CO yang di sini menghasilkan ROH dan juga senyawa siklik di sini. Yang S juga sama ya. Kita tentukan dulu si gugus fungsinya. Di sini ada gugus fungsi OH dan juga gugus fungsi RS. Nah, karena S itu merupakan senyawa, merupakan heteroatom, jadi kita bisa melakukan diskoneksi di ikatan CS. Di sini kita putus dan menjadi hasilnya seperti ini, RSH dan juga senyawa siklik. Nah, untuk selanjutnya yaitu 1,3 disfungsional compound, yaitu senyawa yang memiliki 2 gugus fungsional yang terletak pada posisi 1 dan juga 3 dalam struktur karbon. Nah, contohnya misal ada senyawa organik. Di sini ada C-karbonil, kita beri nomor 1, kemudian di sini nomor 2 dan di sini nomor 3. Gugus fungsi X ini merupakan heteroatom. Jadi kita lakukan diskoneksi di C nomor 3 yang berikatan dengan heteroatom. CX di sini kita tulis di atas panahnya. Kemudian karena ini merupakan 1,3, ini 1,3 disconnection ya terhadap X, maka hasilnya seperti ini akan menghasilkan sinton negatif dan juga sinton positifnya. Kemudian
untuk reagennya yaitu berupa senyawa alfa beta terkonjugasi. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh dari 1,3 difungsional compound. Di sini ada senyawa organik, kemudian kita tentukan terlebih dahulu gugus fungsi yang ada. Ini ada 2 gugus fungsi ya. Yang pertama ini merupakan keton dan juga ada ester. Ini ester. Maka untuk yang ini kan ada 2 ya. Maka kita lakukan diskoneksi terlebih dahulu. Bisa yang antara C1 dan juga C2 atau C2 dengan C3 terlebih dahulu. Di sini saya lakukan diskoneksi antara C3 dan C2 terlebih dahulu. Kita putus, maka akan menghasilkan sinton seperti ini. Dan reagennya menjadi dimetil oksalat dan juga enolat. Nah, untuk yang kemudian kita lakukan diskoneksi lagi di C2 dan juga C1, maka akan menghasilkan fragmen-fragmennya. Dan untuk reagennya yaitu ada etoester dan juga ester tersubstitusi. Nah, untuk yang tidak dikotakin, tidak dilingkari, ini sudah ada tersedia secara komersil. Nah, untuk yang ini maka kita lakukan diskoneksi lagi yang enolat dan juga yang ester tersubstitusi. Untuk yang enolat kita diskoneksi dengan 1,3 dx. Nah, tadi kan ini ada 2 gugus fungsi ya. Ada gugus fungsi yang ini dan juga yang ini. Kemudian kita diskoneksi di ikatan antara C dan juga O, karena O itu merupakan heteroatom. Jadi dilakukan diskoneksi di sini, maka akan menghasilkan senyawa alfa betata jenuh dan juga metanol. Yang ester yang ini juga sama, dilakukan diskoneksi di sini ya, ikatan antara C dan juga O, menghasilkan senyawa alfa betata jenuh dan juga metanol. Kemudian untuk sintesisnya, senyawa yang tadi direaksikan dengan metanol dengan katalis NaOH, menghasilkan senyawa seperti ini, dimana nanti akan si metanol akan mensubstitusi C yang ada di sini, C rangkapnya, dan menjadi seperti ini. Kemudian dilakukan enolasi menjadi senyawa, menjadi target molekulnya. Kemudian bagaimana jika tidak ada gugus karbonilnya gitu? Tadi kan di contoh itu dia gugus karbonil ya. Ini gugus karbonil. Sedangkan bagaimana kalau tidak ada gugus karbonilnya gitu? Contohnya itu kan alkohol. Contohnya ini ya, ini alkohol, itu nggak ada gugus karbonilnya gitu. Kalau misalnya nggak ada gugus karbonilnya, maka sinton yang bermuatan positif itu tidak akan terstabilkan, karena yang membuat stabil itu nanti ikatan rangkap O-nya gitu. Kemudian untuk melakukan diskoneksi itu harus dilakukan dulu FGI. Jadi FGI itu merupakan functional group interconversion.
melalui reaksi reduksi yang akan menghasilkan senyawa keton gitu. Nanti si FGI-nya itu akan mengubah gugus fungsi OH di sini menjadi seperti ini, menjadi karbonil. Jadi ya, kemudian karena ini sudah ada karbonil ya, gugus karbonil, maka bisa dilakukan diskoneksi 1,3 di X dengan dimana diskoneksi kita bisa melakukan diskoneksi di senyawa di atom C, di ikatan C dan juga X, dimana X itu merupakan tadi heteroatom ya. Setelah dilakukan diskoneksi maka akan menjadi senyawa ini, hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya terakhir ya, yaitu 1,1 dysfunctional compound, dimana senyawa 1,1 disfungsional itu merujuk pada molekul yang memiliki dua gugus fungsional yang terikat pada posisi yang sama dalam struktur kimianya. Gitu maksudnya. Misal di sini ada senyawa organik berupa alkohol yang memiliki dua gugus fungsi, berarti yang gugus fungsinya itu OH yang ini dan juga X gitu. Kemudian untuk melakukan diskoneksi kita diskoneksi di ikatan yang dekat dengan si dekat dengan heteroatomnya gitu. Di sini kan X itu merupakan heteroatomnya, jadi kita melakukan diskoneksi antara ikatan CX yang di sini, maka akan menghasilkan fragmen-fragmen, yaitu fragmen negatif dan juga fragmen positif, di mana ini merupakan sintonnya dan akan menjadi, dan hasilnya reagennya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk contohnya misal ada sebuah alkohol di mana memiliki satu karbon yang mempunyai gugus fungsi. Di sini ada dua gugus fungsi, yaitu OH dan juga P. OH dan juga fosfonat. Di sini kan P merupakan senyawa heteroatom ya, maka kita bisa melakukan diskoneksi di ikatan C dan juga P. Di sini bisa ditulis ya C, P, menghasilkan fragmen-fragmennya, yaitu fragmen positif dan juga negatifnya, yaitu berupa aldehid dan juga dietil fosfat gitu. Kemudian untuk sintesisnya kita bisa mereaksikan antara aldehid dan juga dietil fosfat dengan katalis basa, yaitu di sini digunakan trietilamin menghasilkan target molekulnya yang ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, yang selanjutnya itu ada one group CC bond disconnection, yaitu pemutusan satu ikatan karbon-karbon atau CC untuk menghasilkan dua fragmen yang lebih sederhana yang dapat digunakan sebagai bahan awal atau starting material dalam sintesis senyawa organik. Nah, perbedaan two group CX disconnection dengan one group CC bond disconnection yaitu CX disconnection itu melibatkan pemutusan ikatan antara karbon dan heteroatom, seperti misalnya oksigen atau nitrogen, dan seringkali menghasilkan sinton kationik. Nah, proses ini juga biasanya tuh bersifat ionik dan lebih mudah dilakukan karena reaksi yang terlibatnya tuh seringkali lebih stabil. Nah, untuk CC itu sebaliknya, yang mana CC disconnection ini berfokus pada pemutusan ikatan karbon-karbon yang dapat terjadi di dekat kelompok fungsional. Nah, disconnection ini juga lebih kompleks karena melibatkan pembentukan sinton yang lebih beragam dan memerlukan pertimbangan stereokimia.
Nah, di sini itu dapat dilihat ya ada X yang mengalami disconnection dengan Y melalui disconnection CC menghasilkan X dalam kondisi X sebagai nukleofil dan Y sebagai elektrofil, yaitu X min dan Y plus ini sebagai sinton. Oke, selanjutnya itu ada pemutusan ikatan antara karbon-karbonil dan oksigen pada alkohol yang akan menghasilkan sebuah anion alkoksida dan sebuah cation dari reagen Grignard. Nah, alkoksida yang terbentuk ini kemudian dihubungkan dengan sebuah gugus alkil untuk membentuk kembali reagen Grignard awal yaitu MMGBr yang sisa molekul alkoholnya akan menjadi sebuah keton dengan menggabungkan pemutusan ikatan CO dengan pembentukan reagen Grignard. Reagen Grignard dalam bentuk MMGBr ini akan bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbon-karbonil pada keton. Nah, sifat dari karbon-karbonil ini elektrofilik karena adanya polarisasi ikatan C rangkap 2. Nah, setelah adisi nukleofilik terjadi protonasi oleh asam encer. Biasanya itu dengan HCl atau H2SO4 untuk menghasilkan alkohol. Nah, selanjutnya itu untuk alkohol tersier dengan dua gugus alkil identik, penambahan ganda reagen Grignardnya ke ester itu adalah yang terbaik. Nah, keton yang terbentuk itu setelah penambahan pertama lebih reaktif daripada ester asli dan ekuivalen kedua dari reagen Grignard. Nah, di sini itu sebagai contoh ada analisis retrosintesis, itu sebuah keton dengan substituen vanil dan suatu reagen Grignard yaitu MeMgBr yang ikatan CO antara karbon tersier dan oksigennya diputuskan. Nah, reaksi ini menunjukkan bahwa senyawa ini kemungkinan berasal dari reaksi adisi nukleofilik suatu senyawa karbonil dengan suatu nukleofil organometalik, menghasilkan senyawa alkohol tersier dengan substituen vanil dan trimetilsilil. Nah, selanjutnya itu ada reaksi sintesis ion magnesium pada MeMgBr yang bertindak sebagai asam Lewis berkoordinasi dengan atom oksigen pada karbonil ester. Nah, reaksi ini tuh meningkatkan polaritas ikatan C rangkap 2 oksigen dan membuatnya lebih rentan terhadap serangan nukleofilik. Nah, karbanion dari MeMgBr yang bersifat nukleofil kuat ini menyerang karbon-karbonil membentuk alkoksida intermediate. Alkoksida intermediate ini kemudian diprotonasi oleh asam encer menghasilkan alkohol tersier. Nah, alkohol tersier yang terbentuk kemudian direaksikan dengan trimetil silil klorida atau TMSCl dan basa untuk membentuk etersilil. Nah, hal ini tuh berfungsi sebagai gugus pelindung untuk gugus hidroksil sehingga mencegah reaksi samping yang tidak diinginkan pada tahap selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada sintesis alkena menggunakan reaksi organologam dan reaksi dehidrasi alkohol. Alkena merupakan situs yang baik untuk pemutusan ikatan dan juga dapat diubah menjadi gugus lain melalui FGI atau Functional Group Interconvention. Eliminasi alkohol atau dehidrasi dan turunannya dapat digunakan, tetapi regiokimia ini sangat penting. Nah, sebagai contoh, di sini ada target molekul atau TM yang berbentuk cincin sikloheksana yang akan disintesis memiliki gugus fenil atau pH yang terikat pada satu karbon. Nah, reaksi ini disintesis dengan alkohol dalam posisi yang sama yang nantinya terbentuk metil OH dan pH. Lalu terjadi eliminasi dan terbentuk ikatan rangkap. Nah, sikloheksanon direaksikan dengan fenil magnesium bromida atau PHMGBr dalam pelarut eter membentuk alkoksida magnesi. Alkoksida magnesi ini diprotonasi oleh asam encer menghasilkan alkohol tersier. Nah, contoh yang kedua, senyawa target atau TM yang diinginkan adalah alkohol dengan gugus OH pada rantai hidrokarbon bercabang. Nah, dalam analisis retrosintetik, senyawa ini diprediksi dapat dibentuk melalui reaksi dengan intermediat tertentu. Nah, untuk tahap sintesis, senyawa dengan gugus hidroksil OH menjalani reaksi
dehidrasi, yaitu eliminasi molekul air H+ menjadi H2O menghasilkan alkena sebagai produk. Hasil eliminasi tersebut akan membentuk campuran alkena dengan berbagai posisi ikatan rangkap. Nah, alkena ini kemungkinan terbentuk melalui mekanisme eliminasi, di mana protonasi awal ini menyebabkan lepasnya air dan pembentukan karbokation intermediate. Nah, produk akhir yang dihasilkan adalah campuran alkena dengan isomer struktural yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada sintesis area keton, yang mana metode terbaik biasanya adalah asilasi Friedel-Crafts yang terkadang tidak dapat digunakan karena cincin arealnya dinonaktifkan atau efek pengerahan substituen yang ada akan menyebabkan regioisomer yang salah diproduksi. Nah, sebagai dapat dilihat ya di gambar. Yang pertama itu ada katalis AlCl3 yang berikatan dengan gugus asil klorida atau RCOCl membentuk kompleks yang membuat gugus asil lebih elektrofilik. Gugus asil kemudian menyerang cincin aromatik pada posisi orto atau para tergantung pengaruh substituen seperti OCH3. Nah, terakhir hidrogen yang berikatan pada karbon aromatik tereliminasi membentuk aryl keton dan meregenerasi katalis AlCl3. Nah, pada pilihan sebelah kiri, asilasi akan diperlukan untuk gugus nitro, tetapi gugus ini tuh bersifat pengarah dan penonaktif meta atau reaksi Friedel-Crafts memerlukan cincin yang relatif kaya elektron. Nah, pada kasus sebelah kanan, asilasi diperlukan orto terhadap gugus metoksi dan gugus ini memang mengarahkan orto atau posisi para diblokir oleh gugus metil dan mengaktifkan.